Halo semuanya, saya Serinta Putri Agatha Marbun dengan NIM 11182025115. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai penyakit polio. Apa itu polio? Penyakit poliomyelitis atau yang dikenal dengan polio adalah penyakit infeksi paralisis yang disebabkan oleh virus bernama poliovirus atau PV yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan menyerang ke sistem saraf pusat, yaitu saraf motorik otak, di bagian gray matter yang menyebabkan kesulitan bernafas, kelumpuhan, atau hingga kematian dalam hitungan jam. Kelompok umur yang paling rentan terkena polio adalah 1-15 tahun, terkhusus pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Tahukah kamu, kasus polio pertama kali terjadi pada 1580 hingga 1350 sebelum Masehi, di mana inskripsi Mesir kuno menggambarkan pendeta muda dengan kaki sebelah kiri yang memendek dan mengecil, telapak kaki pada posisi equinus yang merupakan gambaran keadaan klinik lumpuh layu. Hingga saat ini, setiap tanggal 24 Oktober dirayakan sebagai Hari Polio Sedunia. Selanjutnya, saya akan membahas penyebab penyakit polio. Polio disebabkan oleh poliovirus yang menyerang sistem saraf pusat dan merusak saraf motorik, sehingga menyebabkan kelumpuhan otot atau ketidakmampuan untuk menggerakkan tungkai atau bagian tubuh lain. Semua tipe poliovirus baik tipe 1, 2, maupun 3 dapat menyebabkan kelumpuhan. Tipe 1 dapat diisolasi dari hampir semua kasus kelumpuhan, sedangkan tipe 3 lebih jarang dan tipe 2 paling jarang. Tipe 1 paling sering menyebabkan wabah, dan sebagian besar kasus vaccine associated disebabkan oleh tipe 2 dan tipe 3. Poliovirus sendiri merupakan virus berbentuk ekosahedral dengan diameter 30 nanometer, bersifat stabil terhadap pH asam selama 1-3 jam, tidak aktif pada suhu 56 derajat selama 30 menit, dan berkembang biak dalam sel yang terinfeksi dan siklus yang sempurna berlangsung selama 6 jam. Virus tersebut dapat hidup di air dan manusia, meskipun juga bisa terdapat pada sampah maupun lalat. Kemudian terdapat masa inkubasi virus polio yang biasanya memakan waktu 3-6 hari, dan kelumpuhan terjadi dalam waktu 7-21 hari. Selanjutnya, saya akan membahas gejala polio. Kebanyakan orang terinfeksi atau 90% tidak memiliki gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain, gejala awal yaitu demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher, dan nyeri di tungkai. Adapun gejala penderita polio dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, polio non-paralisis. Polio non-paralisis merupakan tipe polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan. Gejalanya berupa muntah, lemah otot, demam, meningitis, letih, sakit tenggorokan, sakit kepala, serta kaki, tangan, leher, dan punggung terasa kaku dan sakit. Yang kedua yaitu polio paralisis. Polio paralisis adalah tipe polio yang paling parah dan dapat menyebabkan kelumpuhan dengan gejala sakit kepala, demam, lemah otot, kaki dan lengan terasa lemah, dan kehilangan refleks tubuh. Dan yang ketiga yaitu sindrom pasca polio. Sindrom pasca polio umumnya menimpa individu berumur 30-40 tahun yang sebelumnya pernah menderita penyakit polio. Gejala yang terjadi yaitu sulit bernafas atau menelan, sulit berkonsentrasi, lemah otot, depresi, gangguan tidur dengan kesulitan bernafas, mudah lelah, dan massa otot tubuh menurun. Polio merupakan penyakit yang termasuk ke dalam penyakit menular, di mana penularannya dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Penularan langsung dapat melalui droplet dan orofaring, serta feses penderita yang menyebar melalui jari yang terkontaminasi pada peralatan makanan, dan minuman. Sedangkan penularan dengan tidak langsung dapat melalui sumber air. Air mandi di mana virus berada dalam air buangan masuk ke sumber-sumber air tersebut dikarenakan sanitasi yang rendah. Bagaimana kasus polio di Indonesia sendiri? Mari kita simak. Setelah dilaksanakannya PIN polio 3 tahun berturut-turut pada tahun 1995, 1996, dan 1997, virus polio liar asli Indonesia atau indigenous sudah tidak ditemukan lagi sejak tahun 1996. Namun, pada tanggal 13 Maret 2005, ditemukan kasus polio importasi pertama di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasus polio tersebut berkembang menjadi kejadian luar biasa atau KLB yang menyerang 305 orang dalam kurun waktu 2005 sampai awal 2006. KLB ini tersebar di 47 kabupaten atau kota di 10 provinsi.
Selain itu juga ditemukan 46 kasus Vaccine-Derived Poliovirus atau VDPV, yaitu kasus polio yang disebabkan oleh virus dari vaksin yang terjadi apabila banyak anak yang tidak diimunisasi, di mana 45 kasus diantaranya terjadi di Kabupaten Pulau Madura dan 1 kasus terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Setelah dilakukan Outbreak Response Immunization atau ORI, 2 kali mop-up, 5 kali PIN, dan 2 kali SAPIN, KLB dapat ditanggulangi sepenuhnya. Kasus virus polio liar VPL terakhir yang mengalami kelumpuhan ditemukan pada tanggal 20 Februari 2006 di Aceh. Sejak saat itu, hingga sekarang tidak pernah lagi ditemukan kasus polio di Indonesia. Kemudian yaitu pencegahan polio. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah polio, yang pertama, melakukan imunisasi tinggi dan menyeluruh. Yang kedua, imunisasi polio diberikan sejak lahir sebanyak 4 kali dengan interval 6-8 minggu, kemudian diulang pada usia 1,5 tahun dan 15 tahun. Yang ketiga, melakukan surveillance acute flaccid paralysis atau penemuan penderita yang dicurigai lumpuh layuh pada usia kurang dari 15 tahun. Yang keempat, melakukan mopping up, yaitu pemberian vaksinasi massal di daerah yang ditemukan penderita polio terhadap anak usia kurang dari 5 tahun. Pencegahan penularan ke orang lain melalui kontak langsung atau droplet dengan menggunakan masker bagi yang sakit maupun yang sehat. Selain itu, mencegah pencemaran lingkungan atau fecal oral dan pengendalian infeksi dengan menerapkan buang air besar di jamban dan mengalirkannya ke septic tank. Pencegahan polio juga dapat dilakukan dengan vaksinasi polio. Adapun, vaksin polio terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, oral polio vaccine atau OPV. Untuk jenis vaksin ini aman, efektif, dan memberikan perlindungan jangka panjang sehingga sangat efektif dalam menghentikan penularan virus. Vaksin ini diberikan secara oral. Setelah vaksin ini bereplikasi di usus dan diekskresikan, dapat menyebar ke orang lain dalam kontak dekat. Yang kedua yaitu monovalent oral polio vaccines atau MOPV-1 and MOPV-3. Sebelum pengembangan TOPV, OPV monovalent atau MOPV-S dikembangkan pada awal tahun 1950-an. Vaksin polio ini memberikan kekebalan hanya pada satu jenis dari 3 serotype OPV, namun tidak memberikan perlindungan terhadap 2 jenis lainnya. OPV monovalent untuk virus polio tipe 1 atau MOPV-1 dan tipe 3 atau MOPV-3 dilisensikan lagi pada tahun 2005 dan akhirnya mendapatkan respon imun melawan serotype yang lain. Jenis vaksin selanjutnya yaitu bivalent oral polio vaccine atau BOPV. Setelah April 2016, vaksin virus polio oral trivalent digantikan dengan vaksin virus polio oral bivalent atau BOPV. Bivalent OPV hanya mengandung virus serotype 1 dan 3 yang dilemahkan dalam jumlah yang sama seperti pada vaksin trivalent. Bivalent OPV menghasilkan respon imun yang lebih baik terhadap jenis virus polio tipe 1 dan 3 dibandingkan dengan OPV trivalent, namun tidak memberikan kekebalan terhadap serotype 2. Jenis vaksin yang terakhir yaitu Inactive Polio Vaccine atau IPV. Sebelum bulan April 2016, vaksin virus polio oral trival atau TOPV adalah vaksin utama yang digunakan untuk imunisasi rutin terhadap virus polio. Dikembangkan pada tahun 1990 oleh Albert Sabin, TOPV terdiri dari campuran virus polio hidup dan dilemahkan dari ketiga serotype tersebut. TOPV tidak mahal, efektif, dan memberikan perlindungan jangka panjang untuk ketiga serotype virus polio. Vaksin trivalent ditarik pada bulan April 2016 dan digantikan dengan vaksin virus polio oral bivalent atau BOPV yang hanya mengandung virus dilemahkan vaksin tipe 1 dan tipe 3. Sekian penjelasan dari saya mengenai polio. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.